Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagi-Mu. Datang menyembah-Mu. Malam hari ini kami datang menyembah Yesus. dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembah, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku. oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di Kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak goyah. Engkau yang berjalan bersama dengan sampai hari ini. Tak pernah terlambat pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selalu nyata dalamku, selalu ada bagiku. Sekali lagi kami mau bersama-sama menyatakan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, Kau menuntun setiap kami Terima kasih Tuhan. di dalam jalan kebenaran. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku Tak akan menyerah kami takkan pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
rencana. Segenap hati kami percaya penuh di dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Ku Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, Yesus. Kami percaya kepada-Mu, Terima kasih Tuhan. janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Terima kasih. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan.
di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya ya Tuhan, janjimu ajaib. Kami percaya hanya kepadamu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Iya, terima kasih. Pertama saya ucapkan pada Tuhan Yesus tentunya. Yang kedua juga buat Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami ya. Terima kasih. Adalah anugerah Tuhan saudara, hari ini kita bisa datang satu keluarga ya, karena jarang-jarang ya. Tapi saya percaya ya itulah Tuhan. Kita sama-sama ya terus mencari Tuhan saudara. Tadi pagi dapat kabar dari orang Indonesia, seorang dokter. Bu, New York lagi dilanda virus loh, banyak yang sakit, batuk, pilek dan lain sebagainya. Bisa menyebabkan kematian, bahkan butuh ventilator. Saya bilang perlindunganku di dalam tangan Tuhan. Tidak pernah berubah pesan saya, kalau belum waktunya mati tidak akan. Kalau sudah waktunya pasti. Nggak usah tunggu kena corona, nggak usah tunggu kena virus. Kalau sudah waktunya mati, kepleset di kamar mandi juga. Jadi pertanyaannya siapa yang sudah siap mati? Saya bertanya serius loh ini. Nggak main-main, yang sudah siap mati angkat tangan. Saya tidak tanya yang sudah mau mati loh. Yang sudah siap mati. Nggak ada yang siap mati. Wah Pak bikin pemuritan lagi nih Pak. Jemaatnya pada belum siap semua loh ini. Ya, goal dari seorang percaya itu kita siap saudara. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tapi sampai pada dunia yang akan datang. Ya, bagaimana mempersiapkan kematian kalau di Indonesia itu orang beli tanah kuburan. Miliaran satu lubang. Ya, namanya di San Diego Hills. Ya, itu pekuburannya itu satu lubang bisa 1,5 M. Tergantung lokasi. Kalau lokasinya bagus, yang di tempat yang bagus, banyak tamannya, itu bisa sampai ya 2,5 sampai 3 M. Satu lubang. Ya, satu kali saya diajak pemakaman di sana, teman saya orang kaya dia bilang, "Saya sudah siap, Bu. Di sini satu keluarga sudah punya 5 lubang kami di sini. Saya sudah beli." Jadi saya bercanda, saya bilang, "Berarti sudah siap masuk lubang, Bu?" "Ih, amit-amit loh Bu. Jangan ngomong begitu. Lo biasa kalau udah beli lubang kan udah siap masuk lubang kan? Ngapain buat beli lubang? Mending tuh uang disumbang buat pekerjaan Tuhan. Buat yang di desa-desa. Ya, mempersiapkan diri untuk kematian bukan siapkan lubang kuburan di tempat yang mahal. Mau semahal apapun kuburanmu kalau hidupmu gak berkenan ya sama aja masuk nah. Jadi kan bukan soal lubangnya kan. Tapi soal bagaimana hidup kita. Ya, tidak perlu takut saudara. Ya, Bapak Jokowi kemarin berkata di Indonesia dia ketemu dengan seluruh pemimpin negara. Mereka berkata tahun ini tahun kesuraman. Tahun depan adalah tahun kegelapan. Akan ada resesi dunia yang melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi dan lain sebagainya. Ya, tapi bagi kita orang benar. Ya, kita tidak perlu takut. Pastikan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saya sudah mengalami dengan keluarga melewati masa pandemi, saudara. Ya, kita nggak tahu mau ngapain di Jakarta. Saya nggak punya tabungan. Ya, kita untuk hidup aja saya bilang sama suami kita nggak tahu pandemi ini berapa lama loh. Kita nggak punya uang puluhan juta aja nggak ada. Ya, apalagi miliar itu nggak punya. Saya bilang sama suami yang terburuk adalah ketika sesuatu terjadi kita nggak tahu sampai kapan. Kami hidup dari benar-benar melayani Tuhan. Ketika pandemi semua cancel jadwal. Sampai batasan waktu yang tidak kita ketahui karena semua gereja tutup. Saya cuma bilang sama suami yang terburuk mungkin kita jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Itu pun kalau ada yang beli. Tapi saya selalu meyakinkan hati saya dan juga suami. Saya bilang, tapi kita gak perlu takut.
Sebab Tuhan menyertai kita. Dulu kita gak punya apa-apa sama sekali, Tuhan menyertai. Sekarang kita bisa jual rumah, masih ada yang bisa dijual. Loh bener gak? Dulu gak ada yang bisa dijual. Sekarang ada yang bisa dijual, punya mobil, punya rumah. Karena saya gak punya investasi emas. Emas saya cuma satu, Mas Daniel. Beratnya 80 kilo. Tapi makin berat makin turun harga sih. Jangan tepuk tangan dong Pak. Iya, sama ya. Iya saudara, jadi tapi disitulah kita berharap menggantungkan iman kepada Tuhan. Di tengah situasi sulit, tidak ada harapan. Anak saya udah kayak gitu datang, Mam, aku kuliah tahun ini. Aduh nak, kita untuk hidup aja ini udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Di tengah masa pandemi kamu ngomong mau kuliah. Saya bilang, aduh kayaknya ada hal lebih penting yang harus kita bicarakan. Kuliah itu tidak menentukan masuk surga. Karena saya juga udah gak tahu bagaimana menghibur diri dan memberi penjelasan kepada anak saya. Tapi saya bilang kalau Tuhan berkenan, gak ada yang mustahil. Memang keadaan di depan kita gelap, kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagian kita hanyalah percaya kepada Tuhan. Di tengah masa yang sulit, ya kami menaruh iman percaya pada Tuhan. Tidak ada yang menyangka saudara. Ya ternyata di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami lewat YouTube channel saya. 2019 awal, ya saya itu dapat suara Tuhan. Ya ketika memasuki 2019 Tuhan tuh bilang tahun depan 2020 aku akan memberikan padamu tuaian bangsa-bangsa. Bukan hanya tuaian tapi berkat bangsa-bangsa. Saya tuh dapat itu saya merinding. Saya bilang ke suami saya bilang, opo meneh apa lagi ini berkat bangsa-bangsa ini. Aduh sedangkan sekarang hidup aja kita gak tahu mau bagaimana ya. Tapi saya bilang, tapi kita tangkap itu. Tuhan bilang cepat siapkan wadah. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di 2020 kan. Cepat ambil media untuk pekabaran Injil. Itu yang saya dapat dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan itu Tuhan yang bergerak. Bahwa saya dalam pelayanan saya mengikuti pergerakan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang statis. Engkau harus bergerak bersama Tuhan, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dan Alkitab berkata Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Dia memberitahukan jalan-jalannya. Apa yang akan terjadi ke depan Tuhan akan memberitahu kepada orang-orang yang dikasihinya. Kepada orang-orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saya dapat itu saudara. Tuhan bilang ambil alih dunia media. Saya bilang ke suami, kata suami, ya kalau media itu berarti TV. TV mana? Saya coba datangi TV swasta di Jakarta, teman saya kerja di situ. Saya bilang, kalau saya mau syuting di sini bagaimana caranya ya? Oh ibu gampang, bayar aja bu, satu episode itu 6 juta. Ibu syuting di studio kami, pakai peralatan kami, supaya sesuai standar TV kami. Tapi ibu harus menyediakan 10 episode kali 6 juta, berarti 60 juta. Terus saya bilang, sudah pasti tayang? Belum. Dilihat dulu, saya mundur terhormat. Karena uangnya siapa 60 juta buat tayang, itu pun belum pasti tayang. Ya udah saya mundur. Saya bilang Tuhan, saya mau menanggapi apa yang kau suruh loh untuk ambil alih dunia media bagi Injil. Tapi gimana caranya? Saya gak punya uang, masuk TV gak bisa. Tapi saya tetap bawa dalam doa. Ya itu saudara saya itu sudah punya YouTube channel itu, Debbie itu dari 2018. 16 apa 18, tapi kan gak pernah aktif, orang gak ada yang tahu dulu YouTube mau apa kan. Akhirnya 2019 itu ya saya ke Bali, waktu itu pelayanan, saya ajak mami saya, kita ketemu dengan orang di kafe janjian. Di situ ada orang syuting saudara, saya tanya sama produsernya di situ. Ini syuting buat apa Pak? Syuting buat TV. TV di mana ya? TV kabel apa? Oh di YouTube Bu. Terus saya tuh tiba-tiba bersemangat sekali, saya bilang, oh di YouTube, emang bisa Pak bikin TV di YouTube? Oh bisa, sekarang semua artis sudah beralih ke YouTube. Terus saya bilang, berarti saya juga bisa ya?
Dia memandang saya dengan muka yang agak-agak ngajak berantem. Dia lihat saya sampai begini, ya semua juga orang bisa. Ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, careless. Orang saya juga cuma nanya. Terus saya bilang gini, dia lagi buka-buka YouTube, coba ketik nama saya. Oh emang ada, coba ketik aja Debbie Basjir gitu. Dia ketik, kan ada gereja-gereja di Indo yang sudah mulai angkat khotbah-khotbah saya, yang mereka punya YouTube. Dia ketik, oh ibu pendeta, iya. Oh ini ada khotbah ibu yang tonton sampai 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Berarti saya bisa dong bikin channel YouTube. Bisa bu, baru mukanya tuh agak-agak gimana gitu. Dunia membutuhkan pembuktian ya. Saya pulang, saya bilang ke suami saya bilang, opo meneh. Ya, ayo kita bikin YouTube. Tapi kan butuh peralatan yang mahal, butuh kamera apa enggak, pakai iPhone aja udah cukup. Nanti kita cari lightingnya sinar matahari. Gratis dari Tuhan. Karena memang kita nggak punya modal, nggak punya apa saudara. Ya udah akhirnya kita mulai syuting apa ya seadanya 2019 awal mulai naik video. Saya dapat apa dari Tuhan, saya tayang. Waktu saya tayang satu khotbah yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Wah itu saudara ya ternyata sekarang sudah ditonton berapa juta saya nggak tahu tuh, saya nggak lihat lagi. Yang WA ke nomor saya konseling. Orang Kristen yang jatuh dalam dosa kenajisan, percabulan, homo, lesbi, selingkuh. Mulai dari jemaat biasa sampai pengerja sampai istri pendeta. Curhat semua ke saya. Saya mulai melihat di situ, wow ini tempat pelayanan yang sangat efektif. Memang saya tidak menggembalakan gereja. Tapi dari mana-mana, dari Indonesia, seluruh Indonesia, dari Eropa, dari Amerika, dari berbagai belahan dunia masuk konseling ke nomor saya. Saya taruh nomor konseling di situ, nggak taruh nomor rekening. Lalu saya mulai konseling orang, wow saya melihat ternyata memang benar. Ya, orang Kristen sendiri pun banyak yang harus dilayani. Ya, ada seorang istri pendeta, dia bilang, bu suami saya gembala bu, dia selingkuh dengan perempuan lain. Saya tahu, saya bilang sama dia. Dia jawab apa? Terus kamu mau apa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Terus kamu makan apa kalau jemaat tahu? Ngeri saudara, ngeri. Di Indonesia bukan di Amerika. Pendeta di Amerika semua baik-baik. Bilang amin dong. Kok aminnya gak yakin ya? Ya, kita berdoa semua. Ternyata itu saudara, waduh saya baru melihat. Ketika benar 2020 pandemi datang. Saya gak tahu kenapa dari Desember saya mulai bikin studio kecil. Sisa di atas kamar saya cuma 2x3 ruangan. Saya suruh tukang bikin studio. Jadi pas Januari itu 2020 itu sudah mulai finishing. Kan pas Februari itu lockdown Indonesia. Jadi tukangnya pulang pas lockdown, pas jadi studio saya yang cuma 2x3 itu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan begitu rupa, saya melihat benar-benar Tuhan menuntun kami. Jadi waktu pandemi itu kami punya studio kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan, ya. Lalu kita sudah mulai syuting di situ. Itu mesbah doa. Kita mulai 2020 Maret, kan lockdown Februari. Bulan depannya itu secara tidak sengaja juga konten itu kita nggak cari-cari. Kayaknya yang pertama mulai ajak berdoa di YouTube itu dari channel saya. Dan itu saya nggak cari, tiba-tiba saya dapat pesan di WA di YouTube kreator saya. Selamat Debbie Basjir TV, sekarang kamu bisa live dari handphone. Tulisannya begitu karena sudah mencapai berapa, sebelum pandemi itu 50.000 subscribe channel saya. Ya saya akhirnya bisa live dari handphone. Saya iseng pencet gambar kamera waktu itu. Karena saya masuk di dalam YouTube Creator, saya buka pesan di email. Tiba-tiba sudah live saudara. Saya nggak tahu, jemaat masuk tuh Shalom bu. Waktu itu kan benar-benar gambar di TV orang mati corona tuh semua mayat-mayat di Eropa di syuting dibuang-buang begitu. Jadi jemaat tuh pada ketakutan.
Pada ketakutan, akhirnya mereka bilang, Bu kita mau berdoa ya Bu. Bu ada apa ini Bu? Saya tuh sambil pegang HP cuma gini, iya saudara jangan takut ya. Pokoknya tetap percaya. Suami saya tuh dari jauh ngomong, itu kamu live, matiin. Kenapa kamu pencet itu? Saya bilang, saya enggak tahu bagaimana. Tapi udah masuk ribuan saudara. Jadi saya kasih firman, jangan takut ya saudara. Dia cuma sibuk suruh matiin, lagi duduk di keyboard. Saya bilang main, nyanyi. Akhirnya dia mulai angkat lagu, saya nyanyi. Itu semua kasih gambar nangis Bu, kata mereka. Besok lagi ya Bu kita berdoa bersama. Dari situ saudara, yang ikut akhirnya dari 3.000, 5.000, 10.000, 18.000. Sekarang Mesbah Doa itu mencapai 50.000 lebih setiap hari yang berdoa. Dan kita bersyukur Indonesia mengalami keluputan dari resesi. Di tengah banyak bangsa yang mengalami resesi ketika pandemi. Ya karena serentak berdoa. Sekarang pagi jam 5 itu hampir 70-80 ribu. Kadang mendekati 100 ribu. Kita bayangkan gedung gereja sebesar apa bisa nampung jemaat sebegitu banyak. Channel saya yang tadinya 50 ribu subscribe hari ini 600 ribu lebih. Saya berdoa saudara ya. Biar tembus 1 juta, semakin banyak orang dilawat Tuhan. Yang membahagiakan saya bukan karena jumlah subscribe-nya. Jangan tanya berapa kita dapat tiap bulan. Banyak orang iseng mulai angkat Debbie Basjir semakin tajir. Itu orang-orang bikin konten saudara ya. Cuma mau dompleng aja ngangkat nama Debbie Basjir biar banyak yang tonton. Kekayaannya sekian, setiap bulan terima sekian. Ya, jangan cuma kepo pengen tahu ya berapa yang didapat setiap bulan. Itu bonus dari Tuhan. Iya dong, Tuhan bilang siapa yang bekerja kan dia dapat upah kan? Amin saudara? Iya dong. Dia jadi orang ngomong Bu Debbie OTW kaya. Ya, bagus dong kita kaya bisa memberkati banyak pekerjaan Tuhan saudara. Ya jangan tanya itu, yang membahagiakan saya ketika saya pelayanan di daerah mereka cerita, Bu kami baru mengerti bagaimana menjadi Kristen. Setelah kami nonton khotbah-khotbah ibu, kami ikut mesbah doa setiap malam. Suami saya ini dulu Bu perokok, peminum, penjudi, pesina, sekarang bertobat Bu. Kami tiap malam ikut mesbah doa. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang mengaku mereka majelis di gereja. Berkata baru tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar. Pemulihan demi pemulihan. Banyak homoseksual yang dilepaskan akhirnya bertobat. Lesbian yang bertobat. Itu yang membahagiakan hati saya. Karena firman Tuhan berkata 1 orang bertobat seluruh sorga bersorak-sorai. Itu yang membahagiakan hati Tuhan. Yang membahagiakan sorga ketika ada orang bertobat. Saudara, ya, dan puji Tuhan di tengah masa pandemi tadinya kami mau jual rumah, tidak jadi jual rumah. Saya malah beli rumah. Malah bangun studio, bukan 2 kali 3 lagi. 1 rumah benar-benar kita bangun jadi studio. Dan yang sangat luar biasa ada puluhan gereja di daerah-daerah miskin yang bisa kita bangun di tengah masa pandemi. Saya diberi Tuhan 1 visi hari ini membangun sekolah misi di daerah Bandungan, Semarang. Kerinduan kami menyekolahkan dari desa-desa hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu. Mereka sekolah gratis 6 bulan di situ diperlengkapi lalu kembali ke daerah mereka untuk membuka gereja, memenangkan Indonesia bagi Kristus. Itu kerinduan kami. Itu yang Tuhan tahu. Makanya orang tanya, "Ibu mau buka gereja?" Enggak, gereja udah banyak. Gereja saya di YouTube aja. Dengerin firman di situ. Enggak perlu saya buka gereja lagi. Saya tidak pengen jadi musuh gembala. Nanti kalau saya buka gereja musuh saya tambah banyak. Ya. Nanti jemaat cuma pindah dari sini ke situ. Ya. Saya pengen jadi sahabatnya gembala. Makanya setiap bulan kami rutin mengadakan seminar hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Ya, yang pertama di Semarang dulu hampir 1.000 hamba Tuhan terkumpul. Ya, lalu di Makassar 850, di Toraja 1.350 pendeta. Bisa bersatu, kami menangis bergandeng tangan. Ya, lalu kemarin di Gorontalo, ya, lalu kemarin di Poso, Sulawesi Tengah, di Tentena.
Itu kerinduan kami memberkati pendeta-pendeta di desa dan menyatukan gereja. Karena itu yang susah banget. Sampai hari ini Yesus berdoa, satukan tubuhku kata Yesus. Kalau Yesus yang berdoa, kita dong yang jawab. Yesus berdoa agar tubuhku bersatu. Siapa yang harus menjawab? Kita sebagai tubuhnya harus bersatu. Tidak ada lagi. Makanya susah saudara. Memenangkan jiwa menjadi sulit. Kenapa? Karena satu gereja dengan yang lain berantem. Roh perpecahan, saling bersaing. Jadi iblis bilang gak usah ganggu gereja. Kita gak usah ganggu, mereka juga sudah berantem sendiri-sendiri. Gak perlu kita ganggu, biarin aja. Ya, tidak ada kuasa mereka. Ya, bagaimana Tuhan Yesus bilang kerajaan yang terpecah-pecah gak mungkin bisa maksimal untuk bekerja bersama-sama. Makanya itu doa Tuhan, saya rindu saudara. Ya, biarlah setiap kedatangan kami itu membawa kesatuan. Ya, bukan perpecahan tapi kita mau menyatu. Saudara, hari ini saya pengen sampaikan tentang hari Tuhan akan segera tiba. Ya, mungkin kalau kita bicara tentang kiamat, orang bilang dari dulu juga zamannya opa-opaku juga dibilang mau kiamat, buktinya nggak kiamat-kiamat. Ya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Tidak ada yang abadi. Jangan anggap pekerjaanmu itu abadi. Jangan anggap bisnismu itu akan selama-lamanya ada. Dunia ini berputar, keadaan itu berganti. Persiapkan diri kita. Saya pengen kita baca hari ini dari Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel ini banyak diambil sebagai kitab akhir zaman. Ya. Kitab Yoel ditulis ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Dan Tuhan menyuruh Yoel untuk menyuarakan suara kenabian kepada bangsa itu. Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama firman Tuhan di sana berkata, tiuplah sangkakala di Sion. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Yoel pasal yang kedua, Tuhan menyuruh. Yoel, beritakan kepada umatku, tiup sangkakala di Sion. Sangkakala adalah sebuah alat peringatan pada zaman itu. Belum ada sirene, belum ada toa, belum ada sesuatu yang bisa memperingatkan bangsa itu. Jadi sangkakala menjadi satu alat untuk peringatan penting. Ketika sangkakala ditiup berarti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Ketika itu Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Menurut saudara hari Tuhan itu apa saudara? Ya, dan siapa yang menunggu hari Tuhan hari ini? Siapa yang pengen Tuhan cepat datang? Ini setiap kali saya tanya malah ketawa loh Pak. Siapa yang pengen Tuhan cepat datang? Cuma Bapak Gembala sama Ibu Gembala, yang lain gak ada yang pengen. Mereka ini pengen tinggal di dunia Pak. Pengen lama-lama di New York. Ya, kita adalah orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Saudara, rotasi bumi sekarang berbeda loh sama yang dulu. 24 jam sekarang sudah tidak 24 jam. Sudah berkurang 2 jam menurut para ahli. Sekarang ini tinggal 22 jam. Jadi makanya tidak terasa waktu kita. Jadi sudah semakin cepat karena bencana, karena nggak tahu. Bahkan para ahli bingung kenapa bumi ini berputar semakin cepat. Makanya saya itu kemarin baru ngomong ke suami saya, loh kok ini orang saya ngangkat foto mereka happy Sunday bu, happy Sunday bu. Kata suami saya, iya ini di Indonesia sudah Sunday. Di sini masih Sabtu, masa sih sudah minggu lagi? Berarti kita di sini sudah 2 minggu. Nggak terasa ya? Nggak terasa saudara. Udah 2 minggu, ya saya akan balik nanti akhir Desember, masih 3 minggu lagi sih. Tapi tidak terasa. Ya, dan puji Tuhan kami ini sehat semua loh. Datang dari Indonesia yang di sana suhunya itu mencapai 34, 35 derajat sampai di sini min. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan kita sehat. Malah di sini banyak yang sakit. Ya, yang mau jemput saya nggak jadi bu, karena sakit. Ini kena COVID, ini kita datang ke villa pada sakit semua, flu. Ya, berat semua ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kita semua. Ya, dan saudara, hari Tuhan itu menurut saudara apa? Hari Tuhan bisa menjadi hari yang indah.
bagi mereka yang siap sedia. Tapi bisa menjadi hari malapetaka bagi mereka yang tidak siap. Amin. Dan dikatakan hari itu akan datang. Menurut saudara kematian juga bisa jadi hari Tuhan gak? Yes, bagi seseorang. Karena Tuhan yang pegang hari kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa memanjangkan umur. Sebanyak apapun uangmu. Tuh di Indonesia yang punya pabrik oksigen, waktu pandemi tidak dapat oksigen. Padahal dia yang punya pabriknya loh. Tapi gak dapat tabung. Jadi berarti orang itu bisa hidup bukan karena punya uang. Bukan karena punya kekayaan. Tapi karena engkau menaruh harapan dan imanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang pegang kendali. Saya mau sampaikan bagi saudara, saya melihat orang di Amerika ini, kalau engkau tidak cari Tuhan, engkau diperbudak cari uang. Saya melihat saudara, kasihan hidup ya. Di villa saya kemarin di sana, orang itu kerja saudara. Dari pagi sampai malam pulang udah tidur, besok kerja lagi. Ya kejam loh ya. Karena di Indonesia itu walaupun orang cuma punya uang 10.000 masih bisa kongko-kongko. Jangan menertawakan diri sendiri. Iya bener gak? Di Indonesia biar cuma 10.000 dia bisa duduk-duduk ketawa ketiwi. Padahal besok dia gak tahu makan apa. Tapi tetap ada aja gitu, masih hidup sampai sekarang. Buktinya gak mati-mati juga loh. Hebat loh. Nah saya memberitahu kepada saudara. Ya jangan sampai kita tertipu. Kalau engkau sibuk cari uang apalagi gak cari Tuhan. Itu bahaya sekali. Nomor 1 tuh cari Tuhan. Karena di dunia ini Yesus mensejajarkan dirinya cuma dengan uang. Dia bilang kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan. Pada Allah dan pada Mammon. Kalau orang mengerti Tuhan maka di hidup ini yang pertama dia cari Tuhan. Tapi kalau orang gak ngerti Tuhan, jangankan orang gak ngerti Tuhan. Orang Kristen aja banyak yang masih nomor 1 cari uang. Tuhan di nomor 2 kan. Ketika fokus hidupmu pertama uang, maka semuanya rusak saudara. Engkau bahkan gak punya waktu untuk keluarga. Engkau gak punya waktu untuk Tuhan. Ya, saya bersyukur dengan adanya YouTube, sekarang lihat media. Saya dengar kesaksian, bu saya ke tempat kerja, pokoknya di mobil tuh khotbah ibu. Seorang homo bersaksi kepada saya. Saya ini homoseksual bu. Tadinya saya jatuh bangun terus dalam dosa itu gak bisa keluar. Karena orang bilang itu sudah takdir. Saya bilang no, jangan bilang itu takdir. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Maaf saudara ya, maaf. Itu dogi, binatang diciptakan Tuhan, gak ada akal budi kan. Punya otak tapi gak punya akal budi. Saudara pernah lihat dogi jantan naksir sama dogi jantan? Kita kan gak pernah lihat ya dogi jantan ketemu dogi jantan. Itu dogi jantan ngerti dia kawinnya sama dogi betina. Kucing itu dia tidak punya akal budi, cuma punya otak. Dia tahu takdirnya yang jantan kawinnya sama betina. Nah kalau manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah punya otak dan akal budi. Kalau dia tidak mengerti itu kan kebangetan. Lebih bejat daripada binatang. Jangan mengganti saudara sesuatu yang ilahi dengan sesuatu yang murahan karena dosa, kemesuman. Jangan anggap itu normal, saudara ada di sini. Kita harus terus berdoa. Seorang homo bersaksi kepada saya, bu, tadinya saya tuh paling jengkel kalau buka YouTube dapat khotbah ibu. Saya lewatin, saya gak suka, saya cari khotbah yang enak-enak. Tuhan mengerti dosamu. Jangan takut saudara, apapun yang kau lakukan Tuhan tahu, Pret. Ya, banyak pengajaran yang berkata kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yes, saya percaya itu firman Tuhan. Awal kita bertobat kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, termasuk saya. Saya berdosa dulu Tuhan angkat. Tuhan gak lihat bagusnya saya. Justru ketika saya mau bunuh diri, hidup saya hancur karena dosa. Tuhan ambil saya. Itu bukan karena perbuatan saya dibenarkan.
Tapi ketika engkau sudah dibenarkan, firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena bisa hilang. Siapa yang bisa menghilangkannya? Engkau sendiri. Tuhan gak pernah menghilangkannya, tapi kita yang membuang itu kasih karunia. Dengan percuma karena kita tidak menghargai. Betapa mahalnya kasih karunia itu. Hyper banget itu. Grace-nya Tuhan, makanya harus dijaga. Tidak boleh disia-siakan. Engkau Kristen, engkau selingkuh, engkau berbuat dosa, enak aja. Dia bilang, saya cari khotbah yang lain. Saya gak pernah mau dengar khotbah ibu. Karena saya bu, habis ibadah, habis dengar khotbah, saya pergi ke clubbing. Saya punya pacar laki-laki. Sampai satu kali bu, saya berasa badan gak enak, saya coba tes HIV. Dokter bilang saya reaktif HIV. Udah saya takut mati. Saya bilang, dok ini udah pasti. Dokter bilang, saya kasih kamu obat sebulan. Dan kamu berdoa. Karena biasanya kalau sudah reaktif itu pasti positif. Kamu berdoa sama Tuhan. Kita 1 bulan saya kasih obat. Nanti kita coba tes kembali. Dia bilang disitulah. Mati di depan mata. AIDS. Akhirnya dia mulai cari Tuhan. Saya cari khotbah ibu. Memang orang itu harus digituin dulu ya. Saya dengerin khotbah ibu. Yang pedes saya dengerin. Ada kesaksian ibu tentang seorang homoseksual yang di Bali. Telepon saya, bu saya homoseksual bu. Saya dengar khotbah ibu, saya mau bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus ke Jakarta ketemu ibu minta tumpang tangan. Gak perlu, saya tumpang kaki pun kalau kamu gak niat gak ada guna. Percuma. Yang terpenting nomor 1, kamu cari Tuhan dulu. Bagaimana caranya bu? Pertama kamu lihat dirimu di cermin ya, perkatakan. Sebut namamu. Contoh siapa? Bambang. Di sini gak ada nama Bambang ya. Aman kan? Misal namamu Bambang. Bilang, hei Bambang, kamu diciptakan sebagai seorang laki-laki. Segala roh homo, roh banci keluar dari dalam dirimu. Engkau laki-laki. Perkatakan tuh di depan cermin. Dia mulai memperkatakan saudara. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia telepon saya. Bu, kenapa ya setiap kali saya perkatakan itu saya mau muntah. Enggak apa-apa, itu namanya kelepasan. Terusin. Ayo kita berdoa lewat telepon. Lagi saya berdoa dia bilang, bu saya mau muntah. Lari ke toilet sekarang. Enggak apa-apa, saya tetap berdoa pakai speaker ya. Kelepasan bisa terjadi loh. Lewat telepon. Saya berdoa buat dia muntah-muntah di toilet. Dalam nama Yesus saya bilang, roh banci, roh jahat yang ada dalam dirinya. Yang bukan dari Tuhan keluar. Lalu dia mulai terus, lalu langkah apa bu? Kamu putusin hubungan dengan semua teman-temanmu. Oke bu, saya berhenti clubbing, saya berhenti karena mereka punya komunitas. Apa yang harus saya lakukan? Cari gereja. Tapi tiba-tiba dia telepon saya, bu saya sudah ke gereja kemarin terus. Astaga bu, singersnya semua sejenis bu. Karena kan saya punya sinyal ya bu. Saya tahu frekuensinya bu. Itu singers di gereja banyak bu yang begini. Cucok meong. Astagfirullah subhanallah. Saya bilang terus kamu dilirik. Oh bu, wes jangan ke situ dulu. Di rumah aja dulu kamu nonton khotbah saya ibadah dulu di. Karena ngeri saudara, ngeri. Sekarang yang begitu jangankan pelayan Tuhan, pendeta aja banyak. Ngeri itu roh itu. Akhirnya dia terus melawan, dia terus akhirnya dia dilepaskan. Nah yang homo ini cerita dia dengar kesaksian saya itu. Dia bilang, ibu tahu yang membuat saya bisa. Dulu saya mencoba berubah bu. Jatuh lagi. Tapi sekarang enggak bu. Kenapa? Setiap ke kantor saya putar khotbah ibu. Makin pedes, makin senang saya. Pedesnya level 90. Pedes banget ya. Yaitu tadi saya bilang kalau engkau manusia diciptakan Tuhan dengan akal dan logika. Tapi yang kau melakukan hal seperti itu engkau lebih bejat dari binatang. Dia nangis di mobil. Saya dengar khotbah ibu, saya dilahu Tuhan, saya nangis bu. Saya lepaskan diri dari komunitas saya. Sebulan kemudian saya cek di dokter, puji Tuhan bu, saya negatif. Tuhan menyembuhkan. Saya bilang, jangan kamu coba-coba ya karena negatif, kamu balik lagi. Saya doakan positif kau.
Jadi pendeta harus kayak gitu Pak. Ini jemaat sudah gak bisa dikasih yang halus-halus. Harus ditampar mereka ini. Ya gak bisa lagi main-main. Mau kasih firman yang enak-enak. Neraka semua saudara. Kristen ini sudah hancur babak belur. Di gereja itu orang yang harus dilayani itu wah luar biasa. Ya, makanya ada yang tanya sama saya, Bu, kalau gereja-gereja di kota besar itu, Ibu pelayanan ada yang kerasukan gak? Saya pikir-pikir jarang yang kerasukan. Tapi kalau di daerah baru nyanyi udah banyak yang kerasukan. Roh jahatnya kencang di desa. Kalau di kota Bu, saya pikir-pikir hampir tidak pernah ada. Dulu ada di kota, di gereja besar lagi pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari mau doakan, mau saya tengking. Istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Saya pikir setan saudara. Menggelepar-gelepar berbusa. Wah udah mau dalam nama Yesus. Gak usah Bu, epilepsi. Terus gimana sadarnya Bu? Nanti sadar sendiri. Oh. Hampir gak pernah ada di kota saya doa pelayanan orang kerasukan tuh hampir gak pernah ada. Lalu dia tanya, kenapa Bu? Di kota gak ada yang kerasukan, di desa banyak. Saya tanya sama Roh Kudus loh. Roh Kudus tuh jawab, tahu gak kenapa? Karena di kota besar setan sudah tidak bekerja, dia cuma kontrol. Setan cuma kontrol, lancar coy, lancar. Jemaat datang penuh. Biarin aja kata setan, enggak usah diganggu. Karena dagingnya mereka lebih besar daripada setan. Loh iya, daging sama setan tuh beda. Galatia pasal 5 bilang apa? Keinginan daging telah nyata kan? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, ketamakan, kebencian, dendam, pertikaian, perpecahan itu daging, bukan setan. Makanya kalau ada yang selingkuh jangan bilang gara-gara setan Bu. Setan bilang pret lu. Yang enak lu, yang sial gua, kata setan. Makanya setan bilang sama Tuhan, saya sudah gak mau jadi setan lagi Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Kata setan, kita sudah kalah pamor. Ya Pak, ya. Bertobat saudara ya. Kuntilanak aja bilang, saya sama orang Kristen sudah kalah. Kata kuntilanak, baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen udah baju pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eke apa ye? Ya Pak ya. Bertobat. Saudara, mari kita lihat ya. Tuhan berkata sebab hari itu datang. Sebab hari itu sudah dekat. Hari Tuhan bagi mereka yang bertobat itu menjadi sebuah hari yang indah. Kita ketemu Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak siap, yang masih hidup dalam dosa, hari kematian pun bisa menjadi hari Tuhan. Lalu saudara, ayat yang kedua berkata di sana apa? Yoel pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan suatu hari apa? Gelap gulita dan kelam kabut. Hari Tuhan itu adalah hari gelap gulita, hari kelam kabut. Jangan pikir hari Tuhan tuh wah luar biasa. Ya, tahun depan diprediksi akan jadi tahun kegelapan bagi dunia. Siapa tahu itu hari Tuhan. Hari penampian. Ya, masa pandemi 2 tahun sudah kita lewati menjadi penampian bagi gereja, apalagi yang di Indonesia itu sangat terasa. Sangat terasa. Ya, penampian bagi gereja, bagi pendeta, bagi gembala, bagi jemaat, semua ditampi. Yang pelayanannya murni, yang tidak murni, semua ditampi. Saudara, dikatakan di situ adalah satu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Saudara bisa membayangkan hari berawan dan kelam pekat itu gak enak ya kita kalau lihat mendung.
Kelap pekat itu aduh tidak enak sekali saudara ya. Kayaknya kok suram, kayaknya ketakutan, gelap gulita, kelam kabut, ya kelam pekat, berawan tulisannya di situ. Itu hari Tuhan. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa dengan itu tidak pernah ada lagi sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Yoel sedang menubuatkan ada satu serbuan dari bangsa yang besar akan menyerbu ke Yerusalem dan Yehuda. Mereka akan dihancurkan benar-benar dan itu terjadi. Bait Allah dirobohkan. Saudara, bagi kita hari ini kita tidak tahu. Tapi Tuhan berfirman lewat Yoel, ya masih adakah harapan supaya kita ini terbebas dari semua itu? Kita lompat ayat 12. Yoel pasal yang kedua ayat yang 1 sampai 10 bercerita tentang dahsyatnya hari itu. Tapi Yoel pasal yang kedua ayat 12, kalau saudara mau mengalami keluputan, ini kuncinya. Ayat 12, judul perikopnya seruan untuk apa? Bertobat. Ayat yang ke-12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ada sesuatu yang dapat meluputkan semuanya itu Tuhan bilang, sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Carilah Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Dengan apa dikatakan? Berpuasa, menangis dan mengadu. Cari Tuhan. Nggak bisa biasa-biasa lagi. Kita harus jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi pelaku firman. Konsisten hidup dalam kebenaran dan tidak kompromi dengan dosa. Buang semua hal yang tidak berkenan. Sakit hati, kepahitan. Ya, saya kemarin bersaksi saudara, bagaimana saya pelayanan kemarin kita di Tentena ketemu dengan satu orang ibu. Dia berasal dari kota Tentena, dia cerita. Dulu mereka bukan jemaat karismatik. Ya jadi jemaat dari gereja yang bukan karismatik. Akhirnya dia bilang, saya ini pendengar setia Mesbah Doa Bu, saya ikuti semua khotbah-khotbah ibu. Suaminya dia itu temannya adik saya, teman adik saya mabok. Itu Kristen dari kecil. Lalu ya mabok, judi, merokok, wah itu sudah semua. Akhirnya dia bilang, dia cerita sama saya, tadinya saya itu ribut terus Bu, udah gak kuat sampai mau cerai. Itu suami saya Bu, kalau dinasehatin kelakuannya pokoknya semakin menjadi. Ya dan itu kalau diterus-terusin pasti berakhir dengan perceraian. Makanya saya bilang kalau masih ada satu di antara suami istri itu yang meminta kehendak Tuhan terjadi, rumah tangga itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau dua-dua sudah gak peduli dengan kehendak Tuhan, tidak bisa. Malaikat pun gak bisa tolong kau. Apalagi pendeta. Yang bisa tolong tuh dirimu sendiri waktu engkau komitmen kepada kehendak Tuhan. Dia bilang setiap hari kami ribut Bu. Apalagi kalau apa, saya tuh menasihati dia. Kalau bersihin abu rokoknya itu Bu. Puntung rokoknya di meja itu di mana-mana. Jadi saya kalau bersihin sambil mulut saya nih ngoceh. Kamu merokok gak apa-apa ya, telan sama puntungnya, makan sama abunya. Kalau perlu sama asbaknya kamu telan. Biar saya gak usah tiap hari bersihin rumah. Nah dia ngomong gitu ke suaminya, marah dong. Suaminya marah pergi udah tinggalin gak pulang. Nah rumah tangga seperti itu mau gimana? Ya karena memang sudah salah memilih. Kalau sudah salah memilih ya bayar harga, berdoa supaya bertobat kan. Dia bilang akhirnya saya temukan satu ayat firman Tuhan satu hari berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu. Menangkanlah suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Dia baca ulang itu ayat dia bilang ini kok mantap banget ayat ini ya. Saya bisa memenangkan suami saya tanpa perkataan dengan ketundukan. Saya mau uji ini ayat. Karena saya sudah coba dengan kekuatan saya panggil pendeta. Malah suaminya marah-marah. Makanya kan saya selalu bilang jangan cari pendeta. Cari Tuhan. Amin. Pendeta juga terbatas. Datang sama saya, Bu saya ada utang.
Saya bilang hubungi bank perkreditan. Ada apa-apa cari pendeta. Ada apa-apa cari pendeta. Bu, suami saya kayak gini-gini, saya sudah gak kuat bu. Saya tanya, siapa yang suruh kawin dulu? Ya saya sendiri bu. Bayar harga. Emang saya bisa apa? Berdoa, puasa. Cuma itu bu. Lah mau suruh apa? Mereka tuh mau tunggu kita bilang boleh cerai pak. Memang jemaat tuh memang sekarang tuh ya harus dikerasi. Gregetan saya tuh lihat orang Kristen. Ya udah dibilang berdoa, cuma berdoa. Lah terus lu mau apa lagi? Tutup mulut. Ibu belum rasa suami saya. Ya kan yang rasa elu. Yang pilih ya elu. Masa saya yang suruh ngerasain? Kasihan deh lo. Enak aja ya. Salah memilih kita suruh ngerasain. Ya nggak mau saya merasakan suami saya. Bukan saya suruh, makanya saya tidak terima pak kalau disuruh, bu doakan bu suami saya biar bertobat bu, namanya Bambang. Saya bilang saya tidak akan berdoa buat suami ibu. Karena doa yang lahir dari hati, yang hancur, itu yang akan didengar Tuhan. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu sambil nangis, Bambang Tuhan, Bambang. Kenapa? Kan saya tidak mencintai Bambang. Bagaimana mungkin saya bisa menangis buat Bambang? Apalagi kalau saya doa sambil nangis-nangis, Bambang Tuhan suami saya lewat. Siapa itu Bambang? Yang ada malah rumah tangga kami hancur gara-gara Bambang. Saya tidak mau, jangan mau pak. Suruh cari Tuhan mereka itu. Ya karena kita memang tidak bisa memberi apa-apa. Jawaban kami ya sesuai firman. Tapi kalau dikasih firman pada gak mau terima pak. Cuma doa bu, mengampuni bu. Lah apa lagi? Lalu dia cerita ke saya dapat ayat itu bu. Hebat banget ini ayat. Menangkan suamimu tanpa perkataan. Oke dia bilang, saya akan uji ayat ini. Benar atau tidak? Mulai besok saya akan layani suami saya tanpa perkataan. Mulut saya tutup. Dia lap debu rokok sambil berdoa dalam nama Yesus. Suamiku tidak merokok lagi. Ini terakhir saya bersih-bersih rumah. Aku mau cek, uji ayat itu benar terjadi enggak. Dia coba tahan mulut. Ketika engkau, kenapa doamu enggak dijawab? Karena engkau berdoa tapi engkau enggak melakukan firman. Kita ini egois sama Tuhan. Minta maunya kita dituruti tapi kita enggak pernah mau nurut apa yang Tuhan mau. Iya apa iya? Dan iblis tahu hidupmu, makanya Tuhan juga enggak bisa jawab doamu. Iblis bilang, dia cuma beruntung hawa nafsu Tuhan. Emang dia tunduk benar sama kau, jangan kau jawab. Orang bertanya, Ibu Debbie itu enak ya, berdoa dijawab Tuhan. Saya nggak pernah doa minta uang, saya nggak pernah doa minta harta. Saya selalu berdoa biar perkenananmu turun atas hidupku Tuhan. Doa yang disertai dengan ketaatan itu mendatangkan mujizat. Dia mulai praktekkan, dia mulai berpuasa, menangis, mengadu kepada Tuhan. Dia stop mulutnya mengadu kepada suaminya. Dan sorga mulai bekerja. Doa yang menarik kuasa Tuhan waktu engkau taat pada firman. Apa yang terjadi? Satu malam, tengah malam suaminya kerasukan. Iblis panas kan? Mulai ada yang berdoa. Kerasukan. Lalu dia bilang sama istrinya, jangan cari-cari pendeta kau. Gak usah dengar-dengar khotbah. Itu semua mereka nabi palsu. Matanya merah, istrinya bilang ini bukan suami saya. Saya takut bu, mau lari saya bu. Tapi kalau saya lari, berarti setannya menang. Dia tengking suaminya dalam nama Yesus. Bukan kamu yang ngomong. Aku berdoa segala roh-roh jahat yang ada dalam suamiku. Pergi dalam nama Yesus. Suaminya mulai manifest, panas loh. Lalu dia bilang, ambilin rokok saya. Istrinya tanya, di mana? Di situ. Semua sudut disimpenin rokok. Dia takut kehabisan kali. Tapi yang menggerakkan itu bukan suaminya lah. Setan yang ada dalam dirinya. Waktu orang itu gak sungguh-sungguh pada Tuhan. Kan di dunia ini cuma ada Tuhan dan ada setan kan. Kalau engkau gak tunduk sama Tuhan, berarti engkau tunduk sama siapa? Setan. Maka jiwamu diambil alih setan. Jadi saudara, suaminya dikendalikan sama setan selama ini.
Dia bilang ambil rokok di situ. Istrinya bilang, ibu tahu di setiap sudut rokok disimpan. Dia bawa ke suaminya depan, dia remet-remet itu rokok semua depan mata suaminya. Dalam nama Yesus aku perkatakan hari ini suamiku lepas dari ikatan rokok. Lepas. Rokok itu setan saudara. Jangan pikir itu cuma rokok biasa, itu mengikat sifatnya. Dan Alkitab bilang jangan biarkan dirimu diperhamba oleh apapun juga. Lalu suaminya manifest, didoakan dia saudara, akhirnya sadar. Berapa hari kemudian suaminya jatuh kayak orang kena serangan jantung, gak bisa bernapas. Istrinya tengking, dalam nama Yesus. Roh kematian yang bukan dari Tuhan aku patahkan, hancurkan. Setan gak mau kan. Orang tuh mau bertobat, setan gak suka. Istrinya bilang, Pak, berseru kepada nama Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Suaminya bilang, nggak bisa, aku udah lemah, nggak bisa, napas aja susah. Berseru kepada nama Yesus, dia bilang nggak bisa terus. Istrinya terus dalam nama Yesus, akhirnya suaminya teriak dalam nama Yesus, lalu dia bisa napas saudara. Dia hidup, dia bisa sehat lagi. Dan apa yang terjadi? Mulai hari itu berhenti rokok, berhenti minum, menyerahkan hidupnya. Sekarang melayani Tuhan suami istri. Saya bilang sama istrinya, coba Bu, kalau ibu berantem terus sama suami. Akhirnya suami juga melawan, ternyata dalamnya dia setan. Maka suami istri dua-dua. Loh bener gak? Dua-dua jadi setan. Nah setan ketemu setan. Yang menang siapa? Ya setan. Yang hancur siapa? Suami istri ini. Itu pasti berakhir pada perceraian. Anak-anaknya jadi korban. Lalu yang ini membawa luka, yang ini membawa luka. Nggak sembuh, nikah lagi sama orang lain. Cerai lagi. Ini peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan roh jahat. Amin saudara. Makanya Tuhan bilang bertobat kembali sekarang juga. Berbalik kepadaku dengan segenap hatimu. Jangan lagi pakai caramu. Jangan pakai upayamu sebagai manusia. Pakai cara Tuhan. Menangis, mengadu, berpuasa. Ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Zaman dulu raja-raja itu kalau merasa tidak berdaya dia mengoyakkan jubah. Berapa kali Alkitab berkata lalu raja mengoyakkan jubahnya. Salah satu contoh ketika Naaman panglima perang Raja Aram. Ketika dia kena kusta. Dia datang ke Israel karena di situ ada seorang nabi Elia yang bisa menyembuhkan. Dan ketika dia akan pergi ke Israel karena dia kesayangan Raja Aram, panglima yang sering memimpin pertempuran dan menang melawan Israel dan musuh-musuhnya. Raja bilang, kamu mau ke Israel? Raja tulis surat buat Raja Israel. Hai Raja Israel, panglima perangku panglima perang Aram, Naaman. Dia panglima tertinggi kami. Akan ke Israel karena dia sakit kusta. Tolong sembuhkan dia dari kustanya. Lalu Raja Israel menerima surat itu. Dia bilang, Tuhankah aku yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta? Karena kusta pada waktu itu gak ada obat. Lalu Alkitab berkata dia mengoyakkan jubahnya. Tanda ketakutan, tidak berdaya, tanda udah berserah aja. Tapi Tuhan berkata pada bangsa Israel, koyakkan hatimu dan jangan jubahmu. Sudah terlalu sering engkau hanya mengoyakkan jubah, tapi tidak mengoyakkan hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Bertobatlah dimulai dari hati kita. Beresin hatimu saudara. Kalau engkau masih simpan kepahitan, kekecewaan, buang semua yang tidak beres di hati. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ketika hati kita berkenan, maka Tuhan itu sanggup memberkati. Dia yang akan melindungi engkau. Segelap apapun hari yang akan datang itu. Hari murka Tuhan yang ada di depan kita. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang mencintai diri sendiri. Dengan adanya pandemi ini. Online itu kan semakin jadi kan. Sekarang data-data kita semua sudah ada. Kita ini akan terus mengarah ke masa antikris.
Kita mau atau tidak, sekarang data kita sekarang sudah kebaca, nggak bisa sembunyi. Indonesia apalagi, ya semua kayaknya lebih. Saya bilang sama suami, kayaknya kalau ada antikris Indonesia duluan deh dari Amerika. Ya kita udah pakai peduli lindungi, vaksin masuk ke sana semua lewat, tinggal ting 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 Debbie Basir vaksinnya di mana sudah semua ketahuan. Sekarang nggak bisa lari, nggak bisa bohong, semua terbaca di situ. Ya tinggal satu saat disuruh ganti chip aja kan. Ini semua sedang penggenapan firman Tuhan, menuju ke sana semua. Dan dikatakan akan datang hari yang gelap itu. Mari kita sungguh-sungguh saudara berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya bahkan hari kematian gak ada yang tahu kapan kita mati. Jangan sombong kalau engkau berkata hari ini engkau sehat. Tidak ada sakit. Karena kematian tidak ditentukan oleh sakit. Ada yang sehat-sehat mati. Jangan sombong kalau hari ini engkau berkata engkau kaya. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh kekayaanmu. Tapi semua di tangan Tuhan. Saudara dikatakan di sini, mari saudara, hanya dengan pertobatanlah kita bisa menyentuh hati Tuhan. Sehingga dia berbalik kepada kita. Hanya dengan pertobatanlah kita bisa sungguh-sungguh tersungkur dan mencari Tuhan. Dan berkata, Tuhan luputkan kami dari semua itu. Kami adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Biar kita mau datang kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Bahkan kami mau tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dia tidak pernah berdusta. Kita akan masuk dalam doa. Saya minta suami saya aja yang main piano saudara. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Ya biar kita berkata kepada Tuhan hari ini. Ya kami sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau setia kepada janji-Mu. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Tanyalah pada diri kita sendiri, apakah kita selama ini menjadi orang yang sibuk mengejar uang dan melupakan Tuhan. Karena kalau engkau tidak menempatkan Tuhan pada prioritas yang pertama, maka tanpa kita sadari kita sudah jauh. Kita sudah jauh dari kasih karunia Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh datang. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh menempatkan Engkau menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa kami di dalam pertobatan, bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam anugerah-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup ini adalah penyembahan. Bukan hanya sekedar kata, tetapi hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Kami berharga dan Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Karena itu jadikan kami semua penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh kebenaran. Itu yang menjadi kehidupan kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga. Ku tahu hidupku
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi biar jemaat saja katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, kami tahu hidup kami berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku, nap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara. Katakan, ini hidup kami Bapa. Kami mau jadi penyembah-penyembah yang benar, sebab penyembahan adalah sikap hidup. Bukan hanya pujian yang keluar dari mulut kami, tapi karakter kami yang diubahkan dan bertobat. Kami mau bertobat hari ini. Kalau ada yang terikat dengan kenajisan, percabulan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, kami tolak dalam nama Yesus. Segala kepahitan hati, kekecewaan kami buang hari ini Tuhan. Kami mau mengalami keluputan yang dari Tuhan. Saudara yang datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Saya akan berdoa buat saudara yang suami istri bergandengan tangan. Katakan, Tuhan kuatkan rumah tangga kami. Kami mau membangun rumah tangga kami di atas dasar firman Tuhan. Segala kemunafikan, pertengkaran, pertikaian kami buang dalam nama Yesus. Karena itu adalah semua perbuatan daging yang membinasakan. Kami mau bawa hidup kami sungguh-sungguh di dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bawa gereja-Mu di tempat ini untuk bertumbuh kepada kedewasaan Kristus. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Sentuh hati